Puspitasari dari kelas 8 SMP Nazhatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 8 SMP Nazhatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Limatul Sadia dari kelas SMP Nazhatul Tulab. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila Putri dari SMP Nazhatul Tulab. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang alat optik kamera. Baik, pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Pernahkah kalian menggunakan kamera? Biasanya kalian menggunakan kamera untuk mengabadikan kejadian-kejadian penting. Selain digunakan untuk mengambil gambar, kamera canggih dewasa ini juga dapat digunakan untuk merekam suatu audio, kejadian atau aktivitas tertentu seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Menjelaskan bagian-bagian dan fungsinya. Bagian-bagian kamera dan fungsinya. Kamera bekerja seperti mata kita. Komponen-komponen dasar penyusun kamera hampir sama dengan mata kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi dari setiap komponen kamera adalah sebagai berikut. Lensa sembung positif. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif mengatur agar cahaya yang dapat masuk diterima dengan baik oleh film. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menggerakkan susunan lensa positif menjauhi atau mendekati film. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga berbentuk bayangan yang nyata, berbalik, dan terkecil. Baik, pembahasan yang kedua yang akan dilakukan oleh Aisyah. Diafragma. Diafragma merupakan bagian kamera berupa celah yang berfungsi pengaturan jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Dengan cara mengubah ukuran celah diafragma, jumlah cahaya yang masuk dapat diatur untuk menghasilkan gambar yang baik. Celah diafragma harus diatur sedemikian rupa. Jika cahaya terlalu terang, celah diafragma dibuat kecil. Sebaliknya, jika pada ruangan redup, celah diafragma dibuka lebar pada kamera yang baik. Besarnya celah dinyatakan dengan angka diafragma. Semakin besar angka diafragma, celah yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angka diafragma, celah yang terbuka makin lebar. Dengan demikian, lihat dari fungsinya, diafragma pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan pupil pada mata manusia. Baik, ya. Penjelasan yang ketiga dibawakan oleh proses pembentukan bayangan pada kamera. Prinsip kerja kamera secara umum sebagai berikut. Objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda, supaya bayangan benda tepat jauh pada film dengan jelas. Maka letak lensa harus digeser-geser, mendekati atau menjauh film. Menggeser-geser lensa pada kamera, seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata. Akomodasi diafragma bentukan bayangan pada kamera ditunjukkan pada berikut ini. Baik, pembahasan yang keempat akan dibawakan oleh Nadine. Kesimpulan, kamera adalah salah satu alat optik yang dapat dilakukan untuk menghasilkan gambar. Kamera memiliki 4 bagian utama, yaitu 1. Lensa positif sebagai pembiasan cahaya untuk
membentuk bayangan. 2. Diafragma yang mengatur cahaya yang melalui lensa. 3. Subtraktor mengatur jumlah cahaya yang mengenai film. 4. Film sebagai tempat perekam bayangan yang dibentuk lensa. Prinsip kerja pada kamera letak bayangan dapat diatur dengan memvariasi jarak antara lensa dalam film agar menyayang terbentuk pada film. Dalam mengatur fokus lensa perlu diperhatikan panjang khusus lensa, sebab semakin besar panjang khusus buah lensa kamera, semakin besar pula jarak bayangan, sehingga bayangan yang terbentuk akan lebih jelas. Baik, jelasan yang kelima akan dibawakan Rosita. Saat ini, dalam menggunakan kamera sebagai alat optik, kita harus mengetahui fungsi dan bagian kamera, serta bagaimana prinsip kerja alat optik agar dapat digunakan dengan optimal. Perlunya menambah pengetahuan dengan membaca referensi lain mengenai penggunaan kamera sebagai alat optik. Baik, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.